Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C mata kuliah Pancasila dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang bertema landasan filosofis Pancasila dan etis Pancasila yang beranggotakan Maulana Mauludin Naufal, Sri Mulyawati Bolamba, Muhammad Misbahul Ulum, Mutiatul Fardani, Selida Nurhaliza, Aisyah Diah Ayu Putri, dan yang terakhir Sumbardi. Untuk abstrak landasan filosofi Pancasila dan etis Pancasila akan disampaikan oleh Saudara Sumbardi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi materi pertama itu adalah abstrak landasan filosofi Pancasila dan etis Pancasila. Pancasila adalah suatu rumusan dari beberapa tokoh nasional yang lahir setelah sidang BPUPKI pertama dan akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila berisi beberapa landasan penting dari buah pemikiran para tokoh nasional. Salah satunya yaitu landasan filosofis dan etis Pancasila. Dari kedua landasan tersebut bisa digunakan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Sedangkan etika Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau tindakan baik dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Secara aksiologis, hakikat Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai. Pancasila yang mengandung nilai-nilai, salah satu di antaranya adalah nilai etis. Nilai etis Pancasila meliputi sila-sila Pancasila. Hakikat Pancasila mendasari perilaku etis etika Pancasila. Maka hakikat Pancasila melandasi etika Pancasila. Hakikat perilaku etis etika Pancasila adalah perilaku etis yang sesuai dengan perwujudan hakikat kodrat manusia bersifat monopluralitas. Terima kasih untuk Mas Sumbardi atas pemaparan abstrak landasan filosofis Pancasila dan juga etis Pancasila. Kemudian, untuk pendahuluan dan juga latar belakang akan disampaikan oleh Saudara Misbahul Ulum. Waktu dan tepat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang disediakan untuk saya. Saya akan menyampaikan tentang pendahuluan, yakni kenyataan hidup berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lampau. Ya, yakni demikianlah hal yang terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya juga ada Pancasila sebagai dasar negaranya. Bagi bangsa Indonesia, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Dalam pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila dapat menelusuri sejarah kita di masa lalu dan coba untuk melihat tugas-tugas yang kita emban menuju ke masa depan. Yang keduanya menyadarkan kita akan perlunya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Pancasila yang berakar di bumi Indonesia senantiasa mampu mengatasi percobaan nasional di masa lampau. Pancasila sendiri yakni sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma-norma baik dan norma-norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Di dalam filsafat Pancasila sendiri yakni terkandung suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan juga komprehensif, yakni berarti secara menyeluruh, dan juga memiliki sistem pemikiran suatu nilai. Juga oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat
tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan, aspek praksis, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila juga memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun juga nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara. Maka dari itu nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman bagi bangsa dan bernegara. Norma moral yaitu seperti yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruknya. Sopan ataupun tidak sopannya moral manusia, susila atau tidak susilanya. Itulah yang dimaksud dengan norma moral. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila sendiri merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Kemudian ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Sri Mulyawati Bolamba. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari landasan filosofis Pancasila dan etis Pancasila. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan, dan berdasarkan pengertian tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Berdasarkan juga makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Tokoh-tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat sebagai berikut. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Menurut Plato, dalam karya tulisnya Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran, vision of truth, dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Menurut Abdul Ghani Riyadi, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Menurut Sutrisno, Pancasila adalah philosophic groundslake atau Welstanschung yang diusulkan Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat
atau panutan etis negara dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya, yaitu mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan. Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dan Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal, tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang sudah berhasil dipaparkan tadi, dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang nomor tiga, Pancasila sebagai dasar filsafat atau panutan etis negara. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance dan yang dapat diaktualisasikan dalam tindakan konkret dan melibatkan berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang dapat hidup dalam realita. Berikut adalah sumber-sumber yang kami ambil dari pemaparan materi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.